Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah kali ini sektor 11 memiliki kesempatan untuk berrekreasi ke Taif. Oke. Saksikan terus perjalanan kita ke Taif kali ini bersama sektor 11. Oke, bersama. Gak bakal masuk angin, tapi bikin patah-patah. Oke, ayo kita masuk. Bentar, tunggu dulu, belum. Oh ya kamera. Nah, alhamdulillah, masya Allah persiapan dari teman-teman sini sudah segini, kau usah nambah lagi, cukup ya. Segini akhirnya. Duduk di tempatnya masing-masing. Nggak begitu banyak sih, tapi ya mungkin antara 30 sampai 35 orang insya Allah. Tuh, sehat Pak Urawes. Iya, senangnya. Halo sektor 11, mantap. Udah Pak Korwil. Mana Kiai? Mantap Kiai. Bismillah. Mana Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bosnya. Wah. Oke, siap. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Maka di Bapak dan Ibu, kalau akhlak Rasulullah itu apa? Melihat orang susah itu ikut susah. Kalau kita kan kebalikan, melihat orang susah alhamdulillah kan itu. Melihat orang susah alhamdulillah, ya. Tapi kalau Rasulullah melihat orang susah itu tambah susah. Maka kemudian beliau membeli susu dari salah seorang penjual kambing waktu itu. Jadi kambingnya tuh di susunya di apa namanya itu? Diperas, ya. Diperah. Tapi waktu itu dilala kebetulan kambingnya itu tidak mengeluarkan susu. Kambingnya kurus kering kerontang. Waktu itu suaminya tidak ada di rumah, adanya istrinya. Kebetulan satu minggu ini tidak ada orang yang membeli susu di sana. Dan seorang wanita tadi tidak tahu kalau yang beli susu itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian apa? Mana kambingnya? Dalam Maulid Al-Barzanji disebutkan apa bahasanya itu ya tadarrok apa gitu loh, ya tadarrok gitu ya. Kemudian apa? Rasul kemudian inilah mukjizatnya Rasulullah, susu kambingnya tadi itu yang semula kempes ya, dipegang oleh Rasulullah, maka bahasanya Joni mak melentung gitu. Mak pelentung gitu ya, apa ya bahasa Jawa? Ya melengkung. Mak betul. Dia berisi gitu aja. Ya, kalau berisi kurang asik Bu. Jadi mak petuntung gitu ya. Yang susunya tuh awalnya kering kerontang dipegang oleh tangan suci Rasulullah. Kemudian mak pelentung begitu gede susunya. Coba dipegang parapat. Masya Allah. Akhirnya salah seorang penjual kambing tadi kaget, siapa ini? Maka saat itulah kambing yang awalnya itu kering kerontang kemudian mengeluarkan susu. Inilah akhlak Rasulullah, ya, hanya meminum satu gelas, bahasanya dalam ini ya, satu gelas saja. Jadi keluar susu banyak sekali. Terus menyampaikan, ayo ditadoi ember bahasanya, sebarkan, berikan susu itu kepada tetangga-tetangga.
Kemudian wanita tadi baru sadar, apa ini adalah orang yang dicari oleh orang-orang jenderal kafir Quraisy tadi. Saya yakin ini yang namanya Muhammad. Dan kemudian Rasulullah setelah meminum air susu itu kemudian berangkatlah ke kota Madinah untuk hijrah. Suaminya datang, kaget, siapa wahai ibu yang ada tamu minum susu? Yang saya tinggal ini. Kemudian diceritakan, Abi atau bapak suamiku tadi ada salah seorang dan saya yakin dia dicari oleh orang kafir Quraisy yang akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka itu salah satu yang disandar Rasulullah SAW. Nah, kembali kita mengenal sejarah pertama. Nanti kita akan berziarah di beberapa destinasi kita. Pertama mungkin biasanya di Masjid Ibnu Abbas. Kita mungkin mengenal ya silsilahnya Rasulullah adalah ada namanya paman Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Nah ini adalah putranya Abbas atau Ibnu Abbas terkenalnya. Nanti makamnya itu di samping masjid, ditutup dengan tembok. Jadi nanti kita doanya di luar tembok, tidak bisa langsung masuk ke dalam. Tepatnya di samping toilet wanita. Maka Taif ini mengenal mengenang sebuah sejarah yang luar biasa. Nanti kita akan lihat pagar bahasanya itu ya, kayak semacam bendungan itulah, pembatas dari kata-kata Taif itu. Nah, kita banyak pembatas itu di kota Taif. Nah, Ibnu Abbas ini salah seorang putra dari Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapatkan doa waktu itu dari Rasulullah. Misalkan air liurnya Rasulullah kan kemudian ditaruh di mulutnya Ibnu Abbas dengan harapan menjadi orang ahlul hikmah. Maka ini Ibnu Abbas adalah salah seorang yang cerdas. Nah, Rasulullah ketika tahu kalau dulu itu Taif orangnya kaya-kaya, orangnya kaya-kaya, sehingga saking kayanya itu melupakan Allah, sehingga Rasulullah kemudian berdakwah di kota Taif ini yang kebanyakan masyarakatnya sudah dilimpahkan oleh Allah harta yang banyak, tapi masih tetap menyembah berhala. Dikisahkan kalau tidak salah yang biasa sekali adalah berhala yang namanya Latta. Kan ada Latta, ada Uzza gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah berdakwah di kota Taif. Kalau nggak salah Harisah bin Zaid bin Harisah ya, itu salah satu sahabat yang melindungi Rasulullah dari lemparan-lemparan. Nanti bisa kita lihat batunya, insya Allah masih ada. Kalau nggak hilang, nanti coba Pak Samsudin batunya cari itu. Batu itu yang dilempar oleh orang kafir Quraisy dilemparkan kepada Rasulullah. Nah, karena orang Taif ini orangnya diberikan kenikmatan oleh Allah, akhirnya kufur, ya, tidak melakukan perintah Allah, tapi malahan mengingkari syariat Islam. Akhirnya Rasulullah datang ke kota Taif ini untuk berdakwah, ya, tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ya, tapi mendapatkan perlakuan yang buruk. Masya Allah, sampai-sampaikan dikisahkan malaikat Jibril marah, saya angkat tunuh tuh, saya tenggelamkan di penduduk Taif. Rasul bilang tidak usah, nanti orang tuanya tidak mau beriman, nanti keturunannya. Ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu, ibarat kata poro-poro kiai, kita berdoa kan ibarat mengayuh sepeda, pasti nanti akan sampai pada tujuan kita. Maksudnya apa? Memberikan sebuah doa, ya, saya yakin panjenengan sudah berdoa untuk keluarga, ya, kita tembak dengan Al-Fatihah, dengan Qul Huwallah, anak-anak kita, keluarga kita, santri-santri kita, berikan sebuah pelajaran. Lagi tunggu tanggal mainnya, endingnya seperti apa. Mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan. Maka ini termasuk judul visitasi kita, kemampuan haji itu kan dari arah mana kita tidak tahu. Nanti bisa kita lihat. Mungkin doa-doa kita selama ini kita, masya Allah, ketika kita gendong, ya, simbah-simbah, nyeboi, ya, kemudian membuat bubur, bisa jadi itu menjadikan Allah mengangkat derajat kita dari arah mana kita nggak tahu.
Tapi kalau wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, ingat janji Allah biyadikal khair. Bisa jadi kita melakukan sepele tapi menurut Allah luar biasa. Nah, itu yang kita tidak tahu. Maka saya mengajak diri saya melakukan apa amalan-amalan yang kita tidak tahu mana amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ibnu Abbas meninggal pada tahun, kalau tidak salah, pada berumur 81 tahun. Begitu tawaduknya Ibnu Abbas, begitu tawaduk orang yang berilmu tapi tidak memperlihatkan keilmuannya. Ya, maka ini disampaikan oleh sesuai dengan akhlaknya Rasulullah di dalam kitab Al-Barzanji. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Rasulullah ini seorang utusan Allah syadidul haya, yang masya Allah syadidul pemalu dia. Kalau kita kan malu-malu ini, pemalu wa tawadhu. Tawadhu, beliau adalah salah seorang yang mempunyai akhlakul karimah tawadhu. Ini pesan pada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia tidak usah dimakamkan di Makkah dan Madinah. Bahkan bisa jadi ditanya kenapa ya Ibnu Abbas kalau nggak mau dimakamkan di Makkah dan Madinah. Saya malu sama Rasulullah. Saya malu sama Rasulullah. Karena apa? Makkah dan Madinah adalah kota suci. Ya, Makkah dan Madinah adalah kota suci. Jasad saya ini kayaknya tidak pantas untuk dimakamkan di kota Makkah dan Madinah. Maka akhirnya Ibnu Abbas dimakamkan di di samping Masjid Ibnu Abbas, samping perpustakaan, samping toilet wanita. Nanti kita bisa berdoa di sana di makam Ibnu Abbas. Makanya kita mengenal dengan dinasti Abbasiyah, ya. Dinasti Abbasiyah itu berawal dari Ibnu Abbas meninggal. Bapak Ibu, kemudian nanti setelah itu kemana gitu? Ke Masjid Adas, ya. Ada namanya kita melihat Adas, Masjid Adas. Masjid Adas itu ada salah seorang pemuda yang namanya Adas, ya, yang namanya Adas. Sebelum masuk ke Adas, mungkin kita mengenal dulu ya. Saya pernah baca sebuah kitab, ada salah seorang tabi'in yang waktu itu sedang melaksanakan haji dan waktu itu pas melaksanakan tawaf. Karena sampai saking capeknya, tapi tadi ketiduran dan bertemu dengan Rasulullah. Wahai tabi'in, ketika nanti kamu sudah pulang ke negara Irak, ke negaramu, tolong carikan orang yang bernama Bahram. Tolong carikan orang yang bernama Bahram. Ini tabi'in kemudian kakak dicarilah kemudian yang namanya Bahram di saat pulang ke negaranya Irak. Dicari. Dan dia dia berpikir ini Bahram adalah salah seorang yang amaliyahnya luar biasa. Dicarilah yang namanya Bahram. Mencari di desa ini, desa itu. Kemudian ketemulah yang namanya Bahram. Ternyata Bahram ini adalah salah seorang yang sudah sepuh. Nah, yang kebetulan Bahram ini bukan Muslim, ya, waktu itu Nasrani gitu. Ditanya, ya Bahram, wahai Bahram, kira-kira amalmu apa selama ini? Amalmu apa wahai Bahram? Namanya juga orang ikhlas, ya, tidak ingat apa amaliyahnya. Apa yang walaysa indi syai'un 'azim. Saya tidak mempunyai amal yang luar biasa wahai kisana. Coba diingat-ingat dari kamu mulai muda sampai sekarang, kira-kira amalmu apa? Ya amal saya berdagang, ada rumah, kemudian tidur, istirahat. Coba diingat-ingat lagi kira-kira amalmu apa? Kemudian dia teringat, oh mungkin saya mempunyai amal karena Rasulku, Nabiku itu kirim salam kepadamu. Padahal dia adalah salah seorang bukan Muslim. Ternyata apa?
dalam satu riwayat disebutkan waktu malam itu ada salah seorang wanita yang bertamu di rumahnya Bahrom. Wanita tadi itu minta minta lamba itu kayak kita mengartikan oncor gitulah, oncor waktu itu. Aneh, kok minta oncor, kok minta semacam api gitu ya. Setiap malam kurang lebih 3 hari ya pokoknya dikisahkan itu minta oncor ya, minta api tadi. Akhirnya baru penasaran, ini orang kok tiap malam kok minta ini itu apa ini. Kemudian dibawa oncor itu, dibawalah ke sebuah tempat, kalau saya membahasakan itu kayak pos kampling gitulah. Seorang wanita tadi membawa 3 anak. Maka setelah sampai ke pos kampling, api tadi dipadamkan. Kemudian terdengarlah jeritan anak tadi, Umi, ini Joan ya Umi, ibu saya lapar, ibu saya lapar. Maka saat itulah Bahrom kemudian mendengar jeritan anak yatim tadi, pulang ke rumah dan mengambil apa yang ada di di rumah, yaitu makan kurma atau apa. Maka hanya karena itu ya, bukankah Islam kita mengingat ya, afdhus salam, kita memberikan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am ya, wa it'amut ta'am, memberikan makanan. Bahkan bisa jadi kita satu kurma saja bisa bisik kita merotin, bisa ittaqinna bisik kita merotin, kan gitu ya hadisnya. Jagalah api nerakamu itu walau dengan satu kurma saja. Jadi nanti sedangkan satu kurma sudah cukup itu Pak ya. Apalagi kita memberikan kurma ajwa ya kan, yang 2 kilo belanja 2 kilo ya. 1 kilo gitu. Nah akhirnya Bahar masuk. Nah kita mengingatkan Adas ini, nanti kita akan ke Adas ya, ke Masjid Adas. Adas ini siapa? Adas itu terinspirasi dari salah seorang pemuda yang mempunyai kebun anggur, yang mana pemuda itu menolong Rasulullah. Ya, gara-gara menolong Rasulullah itu dapat keberkahan dari Kanjeng Nabi. Kemudian Adas itu masuk Islam, maka dibangunlah masjid kecil di tengah-tengah perkebunan kurma itu nanti. Tapi nanti kita bisa melihatnya dari atas bis ya, karena dikelilingi tembok itu dapat keberkahan menolong Rasulullah itu yang Masjid Adas. Kemudian nanti kita akan berkunjung ke Masjid Kuh ya, gitu ya. Masjid Kuh, betul. Ya, ini dikisahkan Masjid Kuh itu dulu waktu, kalau bahasa kami itu leyeh-leyehnya Rasulullah saat datang ke kota Thaif. Nah, Kuh itu terus kemudian batunya itu agak ambles ya, gara-gara cekung ya, atau ambles ya, cekung di saat Rasulullah sedang leyeh-leyeh di Masjid Kuh tadi, maka dinamakan Masjid Kuh. Nggak tahu biasanya ada polisi itu ya, nggak bisa biasanya. Kalau kemarin Jumat mah libur sepi, semua ya. Nanti kalau nggak ada polisi kita turun lah, foto-foto. Biasanya lewat aja Masjid Kuh. Kemudian habis itu nanti kita kalau ada sih penyulingan Mas Na'rus atau penyulingan, nanti kita nggak usah mampir ya, di samping penyulingan itu ada rumahnya siapa namanya, saya Sudes atau Surem. Nanti kita mampir dulu, tolong Pak Sam diteleponkan dulu nanti ya. Di rumah apa enggak beliau itu vilanya Imam Masjidil Haram. Pangkat berapa kita? Sampingnya di Mas Na'rus, penyulingan parfum Rose Mawar. Nanti kita bisa lihat videonya di sana. Konon katanya dulu yang dilelet-leletnya di Kiswah Ka'bah. Silakan, ini biasanya Dan Herman dan nanti kalau mau beli nanti itu aslinya dulu saya pernah tanya 1.500.000 real yang asli. Mas, murah itu, murah. Ya murah, 500 real. Itu yang dipakai untuk leletin ini dan kiswah. Ya, bayangin aja berapa miliar itu yang dileletin kiswah itu. Ya tafaulan lah, saya minta dileletin dikit aja lah ya. Dikit aja, tapi ada yang KW1, KW2, KW3 itu ada.
nanti bisa untuk pendidikan Mas Na'rus. Jadi nanti bisa kita melihat, kita bisa melihat dari mulai mawar itu dikeringkan, kemudian dibuat parfum dan lain sebagainya. Nanti kita bisa melihat di videonya itu, biasanya itu. Kemudian nanti kita di Al-Hada ya, bisa nanti yang mau naik gondola nanti bisa, kalau tidak salah 55 real kalau tidak salah itu ya. Kalau yang monggo nanti bisa naik gondola, bisa melihat secara langsung dari atas. Nanti kita bisa melihat pemandangan dari atas itu seperti apa kota Thaif. Terus makan nasi mandi di mana? Nanti sopir yang menentukan. Nah, nasi mandi nanti yang nasi junub ya bahasanya Pak. Terus kemudian yang terakhir kita perjalanan pulang, kita nanti ambil mikot di Kornul Manazil, salah satu mikot yang penduduk kota Makkah. Maka sampailah nanti kita ke rumah. Saya kira itu ya sedikit bayangan gambaran tentang kota Thaif yang bisa kita lihat bersama satu dan memasuki kota Thaif. Sayangnya ini biasanya itu ada pasar buah ya tadi ya. Iya, biasanya tutup ya. Sekarang udah nggak bisa. Terus makanya naik makanya. Oke, itu Bapak Ibu sedikit. Nanti kita lanjutkan kalau ada hal yang terbaru nanti. Baik, selamat tidur, selamat istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.